Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Angelina dengan NIM 2357301049. Pada pertemuan ketujuh kemarin, kita itu mengadakan kuis yang mana di sini kita diminta untuk menerapkan beberapa komponen. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk menambahkan menu food dan login. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan menu food dan login ya. Ini pada pertemuan 5 saya letakkan untuk menu food dan loginnya. Ini menu food. Nah, di sini saya tambahkan data-data di dalamnya untuk name, harga, dan juga gambarnya. Lalu kita tambahkan juga menu login. Ini seperti ini untuk tampilan menu loginnya itu, yang mana di sini kita menggunakan function handle login. Terus di sini itu kita mengcek apakah email dan passwordnya itu sesuai dengan yang kita daftarkan di sini ya. Nah, sini kan untuk emailnya sendiri itu saya menggunakan ini ya, dan passwordnya itu oke aja. Nah, lalu terdapat juga function handle untuk register. Nah, juga di sini ada teks, silakan masukkan email dan kata sandi Anda untuk melanjutkan. Nah, di sini kita tambahkan untuk email, password, dan juga ada checkbox, terus ada login buttonnya, dan ada register. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari login. Nah, setelah itu saya akan memperlihatkan kepada teman-teman dulu untuk tampilan dari si menu food dan login. Oke, sebentar. Nah, ini untuk menu food. Nih. Terus ini untuk menu login. Hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Kenapa yang saya klik tadi itu foodless? Nah, di sini kita diminta untuk masing-masing menu itu buatkan nested routingnya. Nah, karena saya itu dapatnya yang mana food, dia akan mengarahkan ke foodless untuk anaknya. Nah, di sini saya akan lihatkan kepada teman-teman untuk foodless-nya seperti ini. Ini ID-nya, ada ID, terus ada nama, harga, dan image dari item-item yang ada di dalam foodless. Nah, ini ya untuk tampilan dari si foodless-nya. Kita menerapkan nested routing. Nah, lalu di sini jangan lupa di bagian sidebar menunya itu kita tambahkan untuk button-buttonnya. Untuk menu-menunya itu. Nah, di sini kan ada menu food dan foodlets. Nah, yang mana di dalam menu food itu ada submenu lagi yang namanya itu foodlets. Dan kita juga tambahkan icon-iconnya. Kemudian untuk login juga jangan lupa kita tambahkan. Nih, seperti ini ikonnya juga kita terapkan agar dia muncul di sidebar menu. Nah, kalau kita tidak panggil di sini menggunakan navlink ini, maka dia tidak akan muncul di sidebarnya untuk tampilan dari si login, terus si food dan si foodlets ini ya. Oke. Setelah itu, buatkan navigasi antar menu dan submenu agar pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Nah, tadi yang seperti saya bilang, di sini saya mengarahkan food ke foodlets. Nah, seperti ini.
Terus juga saya mendapatkannya itu ke halaman customer, dari halaman customer ke halaman customer setting. Nah, ini. Nah, untuk halaman customer setting sendiri itu saya seperti ini. Ada data, itu ada datanya itu ada nama kita, email, phone, notification email, notification SMS, promo, nah dan lain-lainnya. Terus kita tambahkan untuk checkbox-nya. Lalu di sini kita simpan data ke backend atau tampilkan alert. Nah, setelah itu ini adalah profile information. Profile information-nya. Nih, untuk si profile information. Terus ini ada notification preferensi. Ini untuk si notification preferensinya. Terus ada change untuk password. Nah, terus di sini ada button untuk kita simpan perubahan yang akan kita terapkan. Nah, itu adalah sini kita terapkan nested routing untuk si customer ke customer setting. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan di sidebar-nya. Di sini saya sudah terapkan. Nih. Yang mana di dalam customer menu ini juga terdapat submenunya itu customer setting. Seperti itu. Nah, jadi kita jangan lupa juga untuk tambahkan route path dari si customer ke customer setting, terus food ke foodlets. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat tampilan halaman 404, yang mana ketika kita membuka suatu halaman yang tidak valid, maka dia otomatis akan tampil halaman 404 ini. Nah, di sini saya sudah terapkan. Nih, untuk halaman 404 itu halaman not found namanya. Ini seperti ini. Nah, terus di dalam halaman not found itu dia akan ketika kita mengklik si button back to dashboard, dia akan kembali ke halaman dashboard. Nah, di sini jangan lupa juga kita tambahkan di sidebar menunya untuk si untuk si di main-nya kita jangan lupa tambahkan juga root path-nya, yang mana ketika kita membuka URL yang tidak valid, maka dia akan menampilkan halaman not found dan akan kembali ke halaman dashboard. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan halaman 401, yang mana jika pengguna tidak memiliki akses, maka dia akan muncul tampilan 401 ketika kita melakukan login. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Nah, di sini juga dia ketika menampilkan halaman 401, dia akan terdapat juga tampilan itu ada button back to dashboard. Nah, jadi ketika kita klik back to dashboard itu dia akan kembali ke halaman dashboard. Oke, nah di sini kita pastikan juga tampilan di setiap halaman child-nya itu menunjukkan nama halamannya masing-masing. Nah, di sini misalnya di customer ya. Di halaman Nah, di sini seperti di halaman order detail ini kita tambahkan order detail, ini kita tambahkan
tampilan di setiap halamannya itu menunjukkan halamannya masing-masing. Nah, di sini ada kita tambahkan teks, ini adalah halaman order detail. Seperti itu. Nah, juga di order list kita tambahkan juga, ini adalah halaman order list. Nah, sini itu untuk tampilan dari setiap halaman. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan minimal 5 data dari setiap menu yang ada di sidebar. Nah, seperti di halaman Outlets, di sini kita tambahkan 5 data di dalamnya. Terus di halaman Customer Setting, terus di Order Detail ini kita tambahkan 5 data. Di Order List juga kita tambahkan 5 data di dalamnya. Nah, oke, langsung saja kita coba buka. Kita run dulu. Nah, ini untuk halaman tampilan dashboard. Terus untuk halaman order list, ini kita tambahkan tadi 5 data di dalamnya. Terus di order detail juga kita tambahkan 5 data. Nih, seperti ini. Kemudian ini kita menggunakan nested routing pada customer, yang mana di dalam menu customer ini terdapat submenu lagi yaitu customer setting. Nah, di dalam customer setting ini terdapat informasi profil SIP untuk pengaturan pengguna, nama lengkap, email, nomor telepon, preferensi pemberitahuan, terus ini untuk ubah kata sandi dan konfirmasi kata sandi baru. Nah, ini kalau kita ingin ubah, nanti kita tinggal simpan aja perubahan yang telah kita lakukan. Nah, lalu ini untuk menu food. Nah, di sini kita juga akan tampilkan submenu itu Foodlets. Nah, ini adalah 5 data yang telah saya tambahkan di Foodlets-nya. Nah, ini ada nasi goreng, ayam bakar madu, sate padang, terus ayam bakso, dan rendang daging. Nah, ini ya untuk tampilan dari halaman Foodlets-nya. Oke, nah ini kita coba terapkan tadi nih. Kalau kita misalnya masukkan emailnya itu dan passwordnya itu benar, maka ketika kita masuk dia akan mengarahkan ke halaman si dashboard. Nah, kalau kita login menggunakan email atau password yang salah, tidak valid, maka dia akan menampilkan 401. Nah, ini kita tinggal back to dashboard. Nah, terus ketika kita membuka si halaman yang tidak valid, misalnya seperti ini, nah maka dia akan menampilkan halaman 404. Nah, ini kita tinggal back to dashboard aja. Nah, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.